Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Yes, Lord. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Ini kerinduan kami mau menjadi sepertimu, memiliki karakter ketaatan, kesetiaan yang sama seperti engkau taat kepada Bapa. Ikasune hekere dekira basada. Berikan kami kerinduan. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Berikan mazmur, bawa pujian. Yesus, kerinduan padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Ajarkan kepada kami untuk menyadari apa yang kami katakan. Ini kerinduan kami, mau menjadi sepertimu ya Tuhan. Ora pataka ya lapas syakara. Sembuhkan kami dari ketidaktaatan. Sembuhkan kami dari kebohongan-kebohongan. Sembuhkan kami dari takut, gentar, dan ragu-ragu, serta khawatir ya Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan kami. Imisiro yase, imisiro masana masu, inikina
datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di bumi ini seperti di surga. Ya roh hikmat, pengertian dan wahyu, dan karuniakan kepada setiap kami, sehingga kami dapat menangkap setiap isi hati-Mu, perintah-perintah-Mu, dapat mengerti tujuan hidup kami seperti yang Tuhan mau, sehingga kami meninggalkan setiap kebodohan-kebodohan kami, dan kami berlari mencapai tujuan ilahi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh berkata, Amin. silakan duduk, saudara. Saya ucapkan shalom, saudara. Saya berharap saudara dalam keadaan baik. Amin. Hari ini temanya adalah come and go. Ya. Datang dan pergi. Bukan datang dan pergi sesuka hati, saudara. Kan banyak orang Kristen itu kan lagunya lagu lama. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ya. Kita buka di dalam Matius pasal 28. Matius 28, 28 ayat 17. Matius. Oke. Dari ayat 16 ya. LAI memberikan tema atau judul perintah untuk memberitakan Injil. Perintah itu kalau saudara tidak melakukan, saudara dosa. Makanya saudara, kekristenan itu apapun situasinya, kita harus membayar harga, yaitu ketaatan. Saudara. Amin. Kalau saudara hitung setiap hari, berapa banyak saudara dosa saudara? Banyak sekali. Tapi saudara ibadahnya ya sekali, padahal yang banyak kemana? Minggu saja cukup, ibadahnya sekali, dosanya banyak sekali. Nah, ini perintah saudara. Jadi kekristenan itu tidak bisa tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Dan ketaatan yang terus menerus itu namanya kesetiaan. Dan kalau bicara ketaatan dan kesetiaan, itu ada harga yang harus dibayar. Kesetiaan seekor anjing terhadap tuannya. No mention ya. Anjingnya namanya Tuan Sipakur. Itu dia minum racun maut, saudara. Karena kalau dia nggak minum makanan yang beracun itu, tuannya yang mati. Ketaatan itu seperti leher. Kalau saudara mengaku sebagai tubuh Kristus dan Kristus itu kepala, kalau nggak ada ketaatan, saudara berarti tubuh yang berjalan tanpa kepala. Maka jangan heran kalau saudara menakutkan orang. Karena tubuh yang berjalan tanpa kepala, saudara. Kekristenan yang kehilangan ketaatan, itu seperti tubuh yang berjalan tanpa kepala. Dan pasti menakutkan, saudara. Coba lihat wajah kiri kanan, menakutkan atau enggak? Nah ini saudara. Sama seperti ya, berkat itu Abraham, Ishak, Israel. Ishak ini bicara tentang ketaatan karena dia yang rela untuk apa? Dikorbankan sebagai korban bakaran di atas gunung Sinai. Gunung apa?
Yerusalem ini Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai. Kok lupa ya? Ya. Nanti kalau sudah ingat tak kasih tahu. Karena enggak ada yang ingat ya. Karena ada gunung ini Hermon, Sinai, Horeb. Ya lupa ya. Kok bisa ya? Mari kita lihat saudara di ayat 16 ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, mari kita lihat Tuhan berkata apa? Datang. Di mana ayatnya? Ke-11 murid itu berangkat. Datang ke tempat, ke bukit yang ditunjukkan Yesus. Makanya cek ya saudara. Yang membuat kita capek itu kita pergi ke tempat yang bertentangan dengan Tuhan tunjukkan. Itu. Datang ke tempat yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Di sini murid-murid ini datang ke tempat yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di dalam Matius 26 ayat 32 itu dikatakan begini, "Akan tetapi sesudah aku bangkit," Tuhan Yesus berkata, "aku akan mendahului kamu ke Galilea." Nah, jadi murid-murid ini disuruh apa? Datang kemana? Ke Galilea. Ada lagi ya. Di Markus. "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Murid-murid ini diperintahkan ke tempat tujuan, yaitu di mana bukit itu yang ditunjukkan kepada Tuhan oleh Tuhan Yesus kepada mereka adalah Galilea. Ya. Mendahului ke Galilea. Nah, bukit itu namanya Bukit Zaitun. Ini perintah ini sebelumnya. Saya lihatkan lagi. Ya. Kemudian kita lihat di dalam Matius tadi. Saya lagi nyari gunung apa ya, Abraham itu. Moria, ya Gunung Moria. Ya. Jadi ketaatan itu diwujudkan dengan apa? Dengan pergi ke tempat yang dikatakan. Mereka murid-murid ini saudara, Tuhan berkata, "Aku mendahului kamu ke Galilea," setelah bangkit. Makanya selama 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus apa? Menampakkan diri. Jadi saudara hari-hari ini perginya kemana? Diajak doa pagi, milih tidur
disuruh mengulurkan tangan, memilih melipat tangan, ya kan? Disuruh berbagi, malah mengambil, bertolak belakang terus. Makanya kalau kita ini hidupnya bertolak belakang dengan Tuhan, kita akan capek, saudara. Hidup tiap hari tarik menarik dengan keinginan Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara. Mari kita kembali kepada panggilan kita. Dimanapun saudara berada, entah itu saudara bekerja, entah itu saudara usaha, entah saudara di rumah. Saudara ini ketaatan, saudara. Ini jangan hilang, saudara. Di sini dikatakan begini, murid-murid ini pergi ke tempat yang ditunjukkan Yesus. Datang ke tempat yang ditunjukkan. Makanya hidup ini kan pilihan, mau ngikuti perintah Tuhan atau mau ngikuti kata hati. Ya. Atau mau mengikuti mau-maunya sendiri. Kalau kita selalu bertentangan dengan Tuhan, saudara, lama-lama hati nurani kita ini rusak, saudara. Jadi sudah enggak peka lagi. Orang yang punya kecenderungan itu, ya, melenceng, saudara. Kalau dia diajak jalan lurus itu enggak bisa. Sama seperti ngajari kepiting itu. Kepiting itu sekalipun, saudara, ya, diajak jalan lurus dia mesti menceng lagi. Lurus menceng lagi. Makanya tidak pernah ada lomba lari kepiting, saudara. Lah banyak orang-orang Kristen itu seperti kepiting. Jalannya diajak lurus sebentar, menceng lagi. Lurus sebentar, belok lagi. Lurus sebentar, menceng lagi. Begitu, saudara. Nah, mari kita belajar dari murid-murid ini datang ke tempat yang Tuhan mau. Makanya saudara, ketaatan itu tidak lepas dari telinga, saudara. Kalau saudara terbiasa mendengar dengan baik, saudara menyimpan dengan baik, saudara akan memegang ini setiap apa yang saudara terima dengan baik. Ketika kita akan menyimpang, kita ingat, saudara. Makanya kan kita ini punya kelemahan yang sedikit banyak sama, yaitu apa? Lupa. Apalagi yang sudah tua, saudara. Yang artinya yang 80 tahun ke atas. Tua itu 80 tahun ke atas. Kalau saudara kan masih muda-muda semua. Sebelum 80 itu namanya masih muda. Ya. Dan memang saudara, orang semakin tua usia, itu seringkali semakin mengasihani diri sendiri. Lah aku ini sudah tua, sudah punya cucu, apalagi baru mau akan punya cucu aja sudah merasa diri tua. Makanya kalau ketemu orang-orang yang merasa diri tua itu bilang gini, kamu itu bukan tua tapi antik, gitu. Maksudnya antik itu klasik, makin tua makin bernilai, ya kan? Bukan makin tua makin kopong, saudara. Wah aku ini tua makin budek, itu makin kopong, saudara. Klasik, antik. Nah memang ada antik ini ada apa? Ada macam-macam ya. Ada orang kok antik ya. Kan ada orang tersinggung dibilang antik ya. Karena apa? Ya gayanya antik, enggak cocok. Masa sih? Orang sudah tua senangnya pakai jenggel. Loh antik memang. Bibirnya merahnya kayak anak muda 17 tahun ke atas. Antik. Nah itu antik dalam konotasi apa? Negatif.
Tapi antik dalam konotasi positif itu semakin berbobot, saudara. Semakin punya nilai. Karena kalau barang itu antik, saudara, nilainya itu enggak ada. Dalam arti enggak ada nilainya atau enggak ada harganya, saudara. Artinya ini namanya apa? Black market. Jadi ditanya, ini saudara punya mobil yang mobil antik tahun 64. Ini harganya berapa? Wah, enggak ada harganya. Mau berapa? Gimana kalau 500 juta? Kok mahal? Loh, antik. Tapi banyak orang Kristen antiknya itu konotasinya negatif. Ini yang jadi masalah, saudara. Lah mari saudara, kita melihat problem. Problem untuk pergi itu karena sebelumnya punya problem untuk datang. Kalau saudara bisa datang kepada Tuhan tanpa gangguan, ya, saudara bisa datang dengan Tuhan tanpa intimidasi, saudara pergi nyaman. Banyak orang ibadah saja susah. Ini datang itu problem. Doa problem. Ya. Kemudian apa lagi? FA problem. Selalu ada muncul problem. Jauh lah. Jamnya enggak cocok lah. Ya. Kemudian apa lagi? Enggak cocok dengan orang itulah. Saudara, problemnya terlalu banyak untuk datang. Kalau saudara problemnya banyak untuk datang, saudara perginya akan punya problem lebih banyak. Karena perhatikan ayat yang ke-17 ini, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Ini saudara. Ini akar masalahnya apa sih? Kok jadi orang peragu? Ragu-ragu beberapa orang. Ini murid ini 11. Tapi beberapa orang itu mempengaruhi. Makanya tantangan bagi seorang pemimpin, seorang pelayan, itu adalah orang yang ragu. Makanya kalau model di militer, orang yang ragu-ragu itu, ayo berangkat. Waduh Pak, ditembak saudara. Selesai. Saudara perhatikan ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu yang 10 itu memperkatakan yang tidak baik, yang tidak benar. Artinya dia hanya menyampaikan fakta berdasarkan apa yang dia lihat. Nah ini, makanya bahaya sekali orang-orang yang ragu-ragu. Karena apa? Mempengaruhi orang lain. Saya ini punya tanaman jeruk di belakang. Suatu pohon itu ada yang berjamur. Sudah. Saya nggak peduli, tak potong aja sudah. Kenapa? Nanti nular yang lain. Kok kejam Pak? Harus kejam yang seperti itu. Tak potong sudah. Kenapa? Ini jamur. Ini akan merusak cabang-cabang yang lain. Nah saudara, mari kita perhatikan. Dari 11 orang ini begitu melihat Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia nyembah, tetapi beberapa orang ragu. Seberapa banyak saudara ini yang hari-harinya itu dipenuhi dengan keraguan-raguan. Ini kita kan sudah lewat ya, bulan Mei, ya kan? Mei ini bulan ragu, saudara. Maybe yes, maybe no. Makanya paling aman bagi jomblo-jomblo itu,
Kalau ditanya kapan nikahnya? Mei. Bukan Mei, bulan Mei. Tapi maksudnya maybe yes, maybe no. Itu saudara. Nah mari saudara, tantangan itu ada di dalam. Kalau saudara datang kepada Tuhan itu ragu-ragu, saudara nggak mungkin pergi, saudara. Ragu-ragu. Ada banyak hal, problem ya, yang memang kita hadapi. Problem itu mendewasakan. Jumat kemarin kita belajar. Murid-murid itu diperintahkan untuk kemana? Ke Betsaida. Nyebrang. Tuhan itu bukan hanya memerintahkan untuk pergi, tapi dia mempersiapkan murid-murid untuk sampai tujuan. Apakah ketika di perjalanan itu tidak ada masalah? Oh ya banyak masalah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Banyak orang berhenti di tengah jalan. Pelayanan berhenti di tengah jalan, ya. Ibadah berhenti di tengah jalan. Nikah berhenti di tengah jalan. Apalagi? Ya. Saudara, banyak orang berhenti di tengah jalan. Orang-orang yang tidak jujur tidak pernah akan punya kekuatan sampai selesai. Saudara ingat kisahnya Rachel yang mati di tengah jalan. Kenapa? Dia pernah menipu bapaknya. Bohong sama bapaknya. Dia ngambil apa? Serafim. Bilang enggak. Terafim ya. Ketika mau digeledah ngakunya apa? Lagi datang bulan. No. Sebelum sampai Bethlehem, dia mati di tengah jalan. Dan saya pernah sampai kuburnya, Rachel. Hati-hati saudara. Banyak orang yang tidak bisa sampai kepada tujuan dalam hidupnya. Karena apa? Orang bisa menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Itu semua karunia, kasih karunia. Makanya kalau kita hidup ini tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan hidup mengikuti kebenaran kita sendiri. Nah, saudara, orang-orang yang ragu-ragu ini, saudara, ini kalau dibiarkan, itu mengkamerkan yang 11. Makanya Tuhan Yesus ini apa? Mendekati mereka. Nah, pentingnya orang itu ngerti, memiliki pengertian. Karena problem banyak orang itu ragu-ragu. Dan akar masalahnya di sini adalah takut. Ya kalau iya, kalau enggak. Ini. Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk melakukan segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar. Tuhan mendekati mereka. Ini orang kok enggak kenal-kenal. Orang kok enggak ngerti-ngerti. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Makanya saudara, kalau saudara mulai ragu-ragu, itu tandanya saudara jauh dari Tuhan. Ini, karena kasih Tuhan itu apa? Membebaskan ketakutan. Kasih tahu sebelahnya ngomong, kalau kamu masih ragu-ragu, kamu ini orang yang jauh dari Tuhan. Garis bawahi pernyataan saya. Nanti cek, pasti 80% orang Kristen. Lebih itu ragu-ragu. Mau usaha ragu-ragu, mau bekerja ragu-ragu,
Mau nikah ragu-ragu, mau melangkah ragu-ragu. Mau menebarkan jala ragu-ragu. Dan 11 murid ini punya pengalaman dari waktu ke waktu. Saudara ingat pengalamannya Petrus, semalam-malaman dia gagal. Tapi begitu dia dengar, dia datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan kepastian. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Karena apa? Biasanya sebelah kiri. Saudara, dia ragu-ragu awalnya. Karena apa? Yesus ini tukang kayu bukan nelayan. Lagi waktu Paulus itu nyebrang ke Pulau Malta. Ya, nahkodanya itu lebih percaya atau kaptennya lebih percaya nahkodanya. Padahal bilang ini, awas-awas ini akan ada badai. Mereka ngomong sama Paulus, kamu itu tahu apa? Aku lebih percaya nahkoda. Betul kapal pecah, saudara. Loh, banyak orang mengalami kapal pecah itu karena tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Dikhotbahin tidak mau dengar ya. Dengar firman, baca firman tidak percaya. Begitu kapalnya pecah, baru wah kok bisa ya. Gitu, saudara. Nah mari saudara, kita harus mempercayai bahwa kuasa di sorga dan di bumi itu ada di tangan Tuhan Yesus. Saya keliling doa. Ya. Saya berkata dalam nama Yesus. Setan pergi, setan pergi. Orang kerasukan, setan pergi, pergi dalam nama Yesus. Saudara makanya prakteklah jadi orang Kristen. Jangan hanya tidur melulu. Praktek. Sakit, tumpang tangan. Ini untuk melatih saudara. Karena keraguan-raguan itu musuh terbesar orang percaya. Maju, mundur. Maju, mundur. Enggak kemana-mana akhirnya. Berapa banyak orang Kristen yang enggak kemana-mana karena maju, mundur. Maju, mundur. Begitu saudara. Ini problem. Makanya Tuhan berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini yang harus kita mengerti. Dia untuk percaya tidak gampang saudara. Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 di situ dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Loh, gimana caranya? Ya. Tuhan betul, Tuhan berkuasa. Punya kuasa di surga dan di bumi. Nah, saya ini kan manusia biasa. Saudara manusia biasa kalau diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itu punya kuasa. Amin. Ini saudara. Karena Tuhan Yesus berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini masalah saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Mereka menanti-nantikan dipenuhi Roh Kudus itu di loteng Yerusalem. Itu 10 hari. Saudara. Doa dan puasa 10 hari. Menerima Roh Kudus, dia bergerak dengan kuasa. Numpang tangan orang sembuh. Orang yang tadinya ragu-ragu kayak Petrus, dia berbicara di depan banyak orang. Tidak takut lagi. Karena problem ini. Ragu-ragu itu problem. Jangan berkata, aku memang begitu kok. Itu masalah saudara. Saudara dan saya ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Ini yang harus dicapai. Ini yang harus diperjuangkan saudara. Jangan, aku memang dari dulu begitu kok.
Saudara itu merendahkan pencipta saudara. Saudara diciptakan bukan hanya untuk lumayan, tapi untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Ini. Kasih tahu kiri kanan, bilang jangan merendahkan Tuhan. Kamu diciptakan bukan jadi pecundang, bukan jadi lumayan aja. Ini. Lah saudara, kita harus memerangi keraguan-raguan ini terus. Dengan cara apa? Dengan cara mempercayai bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan dan Raja. Kuasa di surga dan di bumi ada di tangannya. Dan aku tidak takut. Begitu saudara. Mau ke gereja kena hujan saja. Sudah jadi alasan. Kenapa tidak berdiri keluar rumah? Hujan berhenti dalam nama Yesus. Anak Raja lewat. Begitu dong. Gunakan iman saudara. Jangan plekak-plekok. Gitu. Ragu-ragu. Kita harus menggunakan. Pak, kemarin saya begitu enggak turun, hujannya enggak berhenti. Latih lagi. Karena hujannya mungkin belum kenal saudara kalau saudara anak Tuhan. Karena dulu saudara anak hantu. Jadi dia enggak kenal. Karena apa saudara? Alam itu nurut orang yang nurut Tuhan. Amin. Ya. Saudara ingat. Orang anak-anak sekewa ngusir setan gaya-gayaan. Tapi setannya ngerti, kamu siapa? Yesus aku tahu, Paulus kenal dulu teman. Kamu siapa? Kenapa saudara? Ini karena enggak punya iman, enggak percaya. Makanya saudara kita mesti katakan berkali-kali bahwa surga dan bumi ini ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus kan berkata apa? Kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Ketemu ular-ular, injek saja. Kan kita ketemu hari-hari ini di bisnis tuh banyak ularnya. Dunia politik banyak ularnya. Pemerintahan banyak ularnya. Kenapa? Dari gereja ini banyak ular. Orang yang hatinya nggak lurus, berbelok-belok. Makanya orang yang lurus hatinya, saudara, itu ditakuti sama setan. Karena itu orang percaya. Markus 16:17 kan dikatakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dia akan apa? Mengusir setan. Setan. Jadi mulai tes saudara, rumah saudara ini. Coba kelilingi cek. Ini suasana kok enak enggak? Nyaman enggak? Wah Pak, rumah saya ada genderuwonya. Bagus itu. Tes. Saudara yang lari atau dia yang lari. Karena apa? Itu untuk menguji kita ini orang percaya atau bukan. Alkitab ini tidak pernah salah. Kalau dia berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dia akan ngusir setan. Saudara orang percaya ngusir setan, setannya pergi. Kalau pergi ke sebelah, biarkan ke sebelah. Kita nggak usah ngatur-ngatur setan. Mau pergi kemana silahkan. Gitu. Kalau pergi ke mertua, saya Pak gimana? Ya itu urusan setannya sama mertua. Gitu. Nah, saudara kita ini lakukan apa yang tertulis ini. Saudara, kalau kita ini bisa datang kepada Tuhan, kita ini gampang pergi. Datangnya susah, bagaimana perginya? Makanya saudara, Jailangkung ini bukan orang Kristen. Gak ada Jailangkung bertobat. Ya, atau murtad, gak ada. Saudara. Tapi kan orang ngerti Jailangkung itu kalau dunia yang begini. Jailangkung, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Dia punya apa? Punya kekuatan untuk datang, saudara. Makanya pulang juga tidak diantar, gampang, saudara. Kadang-kadang orang Kristen itu kalah dengan yang seperti itu. Ya kan dia Jailangkung, Pak. Saya kan bukan. Loh, memangnya kita diciptakan lebih rendah dari Jailangkung? Kita minum dulu jahenya dulu. Amin. Kasih wedang jahenya dulu.
Baru nanti yang berikutnya kita selesaikan belakangan. Begitu saudara. Nah ini saudara, datang. Kalau saudara datang kepada Tuhan itu benar. Gak ada masalah. Saudara kan pergi gampang. Bukan datang dan pergi sesuka hati saudara. Murid-murid itu datang bukan sesuka hati. Dia ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepadanya. Hari ini mulai berdoa. Kemana itu? Ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Jangan masih udah modern nyanyinya lagu lama. Kemana saja asalkan suka. Tiada orang melarang, hati senang. Loh, terus begitu nyanyi. Coba saudara. Nyanyi lagu rohani. Ku mau di sana begitu. Ini kan ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Mari kita perhatikan saudara. Tuhan katakan, go. Kalau orang ini mengerti, ya bebas dari keraguan-raguan, mengerti bahwa kuasa di sorga di bumi itu ada di dalam Tuhan. Dan kita percaya kalau Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa. Kita akan pergi. Pergi apa? Memberitakan Injil. Karena di ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah. Kenapa banyak orang gak pergi memberitakan Injil? Karena masalahnya ragu-ragu saudara. Kesebelahnya ya. Media saudara itu banyak. Saudara ini punya perahu. Ya, yang usaha itu punya anak buah. Saudara itu nahkoda perahu. Kalau saudara muter lagu dangdut, saudara, mereka akan bergoyang. Tapi kalau muter lagu rohani, mereka akan bertobat. Saudara tinggal pilih, buat mereka bergoyang atau membuat mereka bertobat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah. Kalau saudara problem, ya, pengenalan saudara akan Tuhan, saudara akan tetap diam. Wah, maju gimana? Kalau diam gimana? Terus berkutat di situ, saudara. Sama seperti murid-murid itu hanya 8 jam itu berkutat, ya, kena angin sakal, saudara. Ngalami penundaan, saudara. Angin sakal. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi angin sakal? Usaha saya Pak, seret Pak, berat Pak. Apalagi keluarga saya sedang punya masalah Pak. Saudara, hidup ini memang tidak lepas dari masalah. Tetapi kalau kita itu mengundang Yesus masuk di dalam perahu kita. Ya, Alkitab mencatat. Begitu Tuhan Yesus masuk di perahu murid-murid, angin reda. Dan seketika sampai seberang. Muter terus. Penundaan itu membuat apa? Stamina turun. Capek. Selalu memiliki dalih. Harus cari dalih, cari dalih, cari dalih. Kenapa? Nah, mari saudara. Biar apa? Kita ini bisa pergi memberitakan Injil, kita datang kepada Tuhan. Jangan saudara mengikuti halangan, saudara datang kepada Tuhan. Saudara memilih berpihak kepada keraguan-raguan, memilih berpihak kepada kemalasan, memilih berpihak kepada apa? Takut. Orang-orang yang punya otoritas, itu punya otoritas atas waktunya sendiri. Punya otoritas atas
hidupnya sendiri. Punya otoritas atas apa yang dia perkatakan. Pergilah. Ngapain? Jadikanlah semua bangsa murid. Saudara sebelum saudara, ini kan bicara bangsa. Kalau bangsa ini ada suku-suku bangsa. Dan kendalanya bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Saudara mulai kenal orang yang paling dekat saudara. Oikos. Saudara tidak perlu melatih bahasa lain. Hanya bahasa roh dan bahasa Indonesia. Coba kalau saudara itu berangkat ke Korea, saudara. Wah, bahasa kendala, budaya kendala, makanan kendala. Orang tidak biasa makan makanan Korea. Mencret, saudara. Ya. Yang enggak ada kendala ringan. Kalau saudara kendala ringan saja berdalih, bagaimana kendala yang lain? Karena orang yang setia dengan perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Lewat oikos saudara, komunitas saudara, tempat saudara bekerja. Bagilah hidup saudara, ya, sebagai roti yang terpecah. Sebagai apa? Anggur yang tercurah. Saya kemarin saudara, Tuhan taruh ini untuk membeli sembako. Berapa apa? Tadi waktu berangkat ke Klaten ini, pikir saya 2 sajalah. Gitu saudara. Tapi Tuhan itu kan bukan 2. Saya pas mau pulang ada orang memberkati. Saya harus beli 5. Saya berdoa supaya sembako ini jatuh di orang yang tepat. Nah, saudara, untuk bisa mengatakan ya, saudara, taat itu ada harga yang dibayar. Tetapi saya selalu percaya benih itu dari Tuhan. Gitu. Nah, banyak orang kalau nggak punya kan alasan, aku ini nggak punya apa-apa. Ya, kalau saudara sudah menghakimi diri saudara sendiri, terjadilah seperti iman saudara. Mintalah benih. Saya juga sama, berdoa minta benih. Ketemu ada tukang sapu jalan. Saya uji. Oh ya, hati saya damai sejahtera. Saya berikan. Pak, sini Pak. Di mobilnya ada kantong. Kita bukain, kasih. Sampai mungkin 2 hari atau 3 hari. Saya harus nguji hati saya ini tepat sasaran. Orang butuh sembako banyak. Tapi sebenarnya itu hanya alat untuk apa? Menguji hati kita. Menguji ketaatan saya. Menguji pendengaran saya. Saudara punya mobil gelondang ya. Sembako enggak ada. Orang lain enggak ada numpang. Saudara ini tujuannya apa? Saya doakan dijual semua nanti akhirnya lah. Kalau enggak dipakai untuk pelayanan. Ya. Tuhan punya tujuan, saya kasih tahu. Saudara harus mengerti. Tuhan ngomong pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah strategi, cara gimana menjadikan. Saudara punya mulut untuk berbicara. Saudara minta hikmat. Bagaimana caranya Tuhan? Ini banyak kendala ini. Kendala bahasa. Ya. Kendala apa lagi? Kendala adat istiadat ke bangsa-bangsa ini. Makanya latihlah ke area oikos yang paling dekat. Dengan apa? Yang modalnya enggak banyak. Kalau saudara nyari suku pedalaman di Papua, saudara tiket pesawat Papua saja sudah mahal. Kalau murah 500 Bu Levi pulang balik sebulan sekali. Mahal. Yang biasa dulu, saudara. Yang deket-deket dulu lah, yang enggak main ongkos. Saudara punya apa? Punya contohnya punya gula 2 kilo beli. Yang satu ketemu orang
doa tetangga ini, kan pasti ketemu orang yang tepat. Tuhan bicara ke hati saudara. Ini banyak orang Kristen itu kan kikirnya aja yang diagul-gulkan. Kita pakai hikmat dong, pakai hikmat dong. Itu bukan hikmat, kikir tak kasih tahu. Ya. Kalau orang Kristen kikir, saudara, nggak punya teman. Karena biasanya saudara, pintu pembuka itu kemurahan hati. Memang memberi itu karunia. Tapi karunia itu kalau tidak dipelihara mati. Makanya orang semakin lama jadi Kristen bukannya semakin murah hati, semakin kikir. Hitung-hitungan. Padahal apa saudara? Kalau kita itu memelihara karunia, karunia itu apa yang kita lakukan jadi habit. Akhirnya apa? Kita ini memiliki buah roh. Kebaikan dan kemurahan hati itu buah roh. Saudara. Yang harus dinikmati oleh orang lain. Halo? Ini Pak yang susah. Saudara mau terima mahkota kehidupan enggak? Wah enggak usah Pak, saya itu cukup kayak gini aja. Nanti kalau enggak masuk surga ya neraka cukup lah. Gitu. Enggak apa-apa. Kalau saudara cara berpikir seperti itu ya monggo-monggo saja. Silahkan. Saudara. Karena apa? Kita ini berbuat baik bukan untuk. Ya, tapi berbuat baik ini adalah karena kita sudah terima. Itu sebagai ungkapan syukur. Belajar melatih telinga saudara. Jangan mengeraskan hati saudara. Tapi belajar peka. Belajar kalau janji nepati contohnya. Itu belajar. Saudara. Karena kendala ini akan selesai kalau saudara itu hubungan dengan Tuhan itu beres. Saudara. Kendala bahasa lah, kendala finansial lah, kendala apa saja. Kenapa? Menjadikan semua bangsa murid itu ada banyak harga yang harus dibayar. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu nggak ada kendala. Beres. Kalau kita dengan Tuhan beres, dengan sesama beres. Suami istri beres. Anak orang tua beres. Makanya saudara, kan seringkali kita ini kendala hubungan kita dengan Tuhan itu adalah dalih. Keraguan-raguan. Hitung-hitungan. Baru setelah mendapatkan jiwa baptis. Tuhan bilang, pergi jadikanlah baptis, ajarkan. Ini kalimat kerja semua, pergilah, jadikanlah, baptislah, kemudian ajarlah. 4 kalimat perintah ini saudara. Kalau saudara tidak melakukan, nah urusan saudara dengan Tuhan. Ini kalimat perintah. Makanya kemarin setelah WPA, World Prayer Assembly, ada 3 mandat. Yang pertama membangun kesatuan hati di dalam doa. Eva kalau membangun kesatuan hati, dia akan bertumbuh. Kesatuan hati di dalam doa. Kemudian yang kedua, misi. Mengadopsi suku-suku. Saudara, jangan hanya sekali. Namanya mengadopsi itu seperti memelihara anak. Angkat. Saya ini punya mengadopsi pulau-pulau. Ya pertama Sumatera. Awalnya kota Palembang. Terus sana kita ada support. 9 tahun sering ke sana Sumatera. Ini Sulawesi. Ada banyak pulau-pulau. Saya sadar tidak bisa seluruh Indonesia. Karena apa? Kita ini, mari kita berbagi. Kita ini tubuh Kristus. Kalau saudara mengaku tubuh Kristus dan saudara tidak berfungsi, berarti saudara ini tubuh yang cacat. Saudara. Ya. Kalau tangan kanan itu enggak berfungsi, fungsi tangan kanan apa? Memberi. Berarti tangan saudara punya problem. Bisa jadi karena stroke.
Coba kita sebagai tubuh Kristus jadi tubuh Kristus, tubuh yang berfungsi. Mata buram melihatnya. Selalu salah paham melulu. Ya kan? Belean. Yang sering kali membuat orang salah paham itu matanya buram. Tidak bisa melihat dengan jelas apa maksud Tuhan. Apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kalau dibilang belean, saudara tersinggung. Tapi udah terlanjur tak bilang sih. Ya tersinggung tidak apa-apa. Kalau saudara ini bisa mendengar ya. Kan seringkali problemnya saudara, tuli. Tidak bisa mendengar dengan jelas. Saudara kalau tidak bisa dengar dengan jelas, sekali khotbah enggak dengar, berulang-ulang. Setel YouTube terus. Kok enggak jelas Pak? Putar lagi. Wah mudeng, sampai ngerti saudara. Nah, kalimat perintah ini perhatikan. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Go. Keluar dari ranah aman saudara. Pergi, beritakan Injil, jangkau jiwa. Karena di ayat 20 dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Kalau kita, ya saudara ini tidak melakukan, saudara tidak bisa mengajarkan. Makanya saudara praktek dulu lah. Diajak praktek susah. Pak saya ini berat mendengar, jadi juga praktek berat. Loh ini kebanyakan orang seperti itu. Jadilah orang-orang yang mendengar dan melakukan. Saya ini praktek hanya sebentar. Setelah itu lupa lagi. Loh, harus konsisten, dilatih terus menerus. Sama seperti orang bisa main musik. Itu kalau tidak dilatih saudara, oh enggak bisa-bisa. Ini bisa, sebentar bisa, besok lupa. Ya. Karena di Kisah Rasul 1 ya, saudara. Kita lihat. Ayat yang pertama. Apa yang dikatakan oleh penulis ya. Perhatikan. Keteladannya adalah Yesus Kristus. Ini kan penulis Kisah Rasul ini kan namanya kisah itu sejarah. Itu adalah Lukas. Jadi Lukas ini harus banyak suka nulis. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi Lukas itu menyampaikan testimoni bahwa dia ini menulis apa yang dikerjakan dan diajarkan. Yesus ini ya itu mengajarkan apa yang dia kerjakan. Saudara tidak bisa saudara jadi orang namanya apa? Saudara hanya ngomong saja. Kalau guru kan begitu ya. Guru. Tapi kita orang Kristen itu kan saksi. Saksi itu melihat, mengalami, baru menyaksikan, menyampaikan. Jadi apa yang dikerjakan dan diajarkan. Makanya Tuhan Yesus berkata di sini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Jadi kalau munya ini tidak melakukan, bagaimana dia mengajarkan? Nah ini saudara. Saya mengajarkan doa. Ya saya berdoa. Saya mengajarkan misi. Ya saya harus misi dulu. Bukan sisi saudara. Tiap hari sisi ngajarkan misi nggak cocok. Jadi kita ini tidak bisa. Kayak sales obat. Ini obat paru-paru yang paling bagus. Tapi dia sendiri
Tidak pernah sakit paru-paru atau dia pernah sakit paru-paru tapi tidak sembuh. Ini obat sampo hebat. Loh, sementara dia botak. Tidak laku lah. Kita itu bukan seperti itu, saudara. Ini obat penumbuh rambut. Ya kan? Bahkan itu seandainya dioleskan jenggot-jenggot itu panjang. Loh, sementara yang jualan nggak jenggotan. Ya kan aneh, saudara. Makanya saudara, Tuhan itu sederhana loh. Kerjakan apa yang diperintahkan. Itulah ketaatan. Dengar, lakukan. Itulah ketaatan. Baru nanti mengajarkan ke orang lain. Amin. Sederhana sekali. Dengar, lakukan. Ya. Kerjakan, baru ajarkan. Dan Tuhan janji, saudara. Ya. Masalah banyak. Oh, betul banyak, Pak. Masalah banyak tapi, ya betul. Tapi Tuhan janji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai senantiasa itu bukan kepada pengangguran. Bukan kepada orang-orang yang malas. Bukan orang-orang yang ragu-ragu. Bukan pengecut-pengecut. Tetapi orang yang melakukan mandat ilahi. Pergi. Jadikan. Baptislah. Ajarlah. Itu saudara. Saudara enggak mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi mau minta penyertaan Tuhan. Itu namanya sikap enggak adil. Enggak cengli. Ini mengakhiri dari kalimat perintah, 4 kalimat perintah ini. Kalau saudara ya melakukan 4 kalimat perintah ini, Tuhan janji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang di sebelah kananmu, kau nonton saja. Ya. Sekalipun ngalami kapal karam, ngalami angin badai, tapi engkau tidak akan celaka. Kan Tuhan janji kan? Di Markus 17, kita akhirin ya dengan Markus 16. 16. Ini janji Tuhan, saudara. Ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang yang percaya. Tuhan sertai. Dan kisah para rasul sudah baca sampai selesai. Kita akan melihat bagaimana murid-murid Tuhan disertai. Karena Tuhan yang berjanji dia akan sanggup menggenapinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau melihat dan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Kau terus Tuhan perdengarkan dengan kuat dalam setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang tidak punya halangan datang kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang taat melakukan kehendak-Mu. Pergi dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.